Dan pas mereka kayak gitu, ada adegan, yaps, kayak Annyeong Chiguya, Yusol Kim Imida, welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya masalah, keep fighting ya guys, don't give up. Dan for this time, kita akan membahas tentang sebuah girl group. Yang mana girl group ini pas menjalani karir sebagai seorang girl group, of course, mereka ini mendapatkan hal yang kurang mengenakan gitu. Yang mana mereka ini, kata salah satu membernya, itu kayak dipaksa untuk menunjukkan citra yang, wow, luar biasa panas. But wait, tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. 4L atau yang dikenal dengan 4Ladies adalah girl group dance yang dibentuk di bawah Jade Contents Media pada tahun 2014. Nah, grup tersebut terdiri dari 4 orang member. Yang pertama ada Jina, yang kedua ada Chaeyoung, yang ketiga ada Chani, dan yang terakhir adalah Yesil. Nah, Cinggu, sekarang aku akan ngajakin kalian semua untuk kenalan dengan para membernya one by one secara lebih dalam lagi. Untuk pertama di sini kita akan mulai dulu dari Yesil. Untuk Yesil sendiri, itu tanggal lahirnya adalah 6 Maret 1989 untuk berat badan 47 kg. Dan untuk tinggi, ya tingginya sekitar 170 cm. Posisinya di grup adalah sebagai main vokalis. Untuk tahun aktif, itu dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Dan untuk agensi adalah Jade Contents Media. Untuk grup, of course, ada 4L. Dan untuk beberapa fakta mengenai Yesil ini pernah menjadi model untuk sesi magazine. Yang kedua adalah dia ini juga pernah merilis solo single, judulnya adalah Maybe I Love You di tahun 2015 yang lalu. Yang berikutnya, ini tuh namanya adalah Park Chan-hee. Untuk Chan-hee sendiri, itu nama panggungnya adalah Chani. Untuk tanggal lahir 21 Februari 1989. Wow, 10 tahun lebih tua dari aku ya. Untuk tinggi, itu adalah 165 cm. Dan untuk posisi di grup adalah sebagai leader, lead rapper, lead dancer, dan juga vokalis. Tahun aktif sama dengan Yesil itu dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Untuk agensi, yang pertama ada Professional Entertainment, yang kedua adalah Jade Contents Media, dan yang terakhir adalah HY Entertainment. Ini berarti bahwa selama berkarir di industri hiburan, dia ini telah bekerja sama dengan beberapa agensi, tidak hanya satu, ada 3 loh agensi sekaligus. Untuk grup sendiri, dia ini pernah bergabung ke dalam 3 grup sekaligus loh guys. Yang pertama itu ada 4L, yang kedua ada MOA, dan yang terakhir adalah Eureka. Untuk 2 grup ini, yang MOA sama Eureka aku sih belum kenal. Untuk 4L aku udah kenal, tapi yang kedua ini aku belum kenal sama sekali. Untuk sosial media itu ada @chani8847. Jadi kalian bisa kepoin ya buat yang pengen tahu seperti apa Chani ini lebih dalam. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Chani. Yang pertama, dia ini merupakan mantan member dari MOA bersama dengan Chaeyoung dan juga Jina, tapi dengan nama panggung Chan-hee, bukan Chani. Yang berikutnya, sebelum debut Chani ini juga bergabung dalam dance group namanya adalah Ruby, dan kemampuan spesial dari seorang Chani adalah bermain piano dan juga menari. Dan sekarang kita akan lanjut ke member yang berikutnya. Ini tuh namanya adalah Jaeyoung. Untuk Jaeyoung sendiri, nama lahirnya adalah Yoo Jaeyoung. Tanggal lahirnya 20 Juni 1990 di Ujeongbu, Korea Selatan. Berat badan yaitu 44 kg, tingginya adalah 160 cm. Untuk posisi adalah sebagai main rapper, main dancer, dan juga maknae. Dan untuk tahun aktif adalah dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Untuk agensi hanya satu saja, Jade Contents Media. Berikutnya untuk grup ada 4L dan juga MOA. Dan beberapa fakta mengenai Jaeyoung adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah sebelum debut, Jaeyoung ini pernah bergabung dalam sebuah dance group namanya adalah Sweetie. Dia ini juga merupakan mantan member dari MOA bersama dengan Chani dan juga Jina. Dan ini adalah last member, namanya adalah Jaina. Untuk Jaina sendiri itu memiliki nama lahir Jung Jin Hwa. Untuk tanggal lahirnya adalah 1 September 1998 di Seoul, Korea Selatan. Dan untuk tinggi 165 cm, berat badannya adalah 45 kg. Dan untuk posisi adalah sebagai main vokalis. Tahun aktifnya adalah tahun 2014 sampai tahun 2016. Dan untuk labelnya adalah Jade Contents Media. Dan untuk grup ada 2 grup saja. Yang pertama ada 4L dan juga MOA. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Jaina. Jadi Jaina ini itu merupakan mantan member dari MOA bersama dengan Chaeyoung dan juga Chani. Dan untuk di MOA nama panggungnya bukan Jaina tapi Gina.
Jadi sekarang udah kenal dong ya dengan member-member dari 4L. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai 4L ini guys. Jadi beberapa tahun berikutnya, salah satu membernya yaitu Yesel memutuskan untuk keluar dari grup di tahun 2015. 4L sendiri secara resmi memulai debut mereka pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan merilis single debut yang bertajuk Move. Sementara itu, SBS Inkigayo merupakan satu-satunya acara musik yang menandai kemunculan mereka di televisi pada tanggal 14 September 2014. Nah, video musik dari Move ini juga mendapatkan banyak sekali perhatian dari orang-orang. Terbukti nih guys, 4 hari setelah perilisan resminya itu mencapai 1 juta viewers di YouTube. Dan selain itu juga, mereka ini menerima 6 juta penayangan hanya dalam 2 minggu saja. Itu juga menandai bahwa Move merupakan salah satu musik video yang paling banyak dilihat di kategori video musik Korea pada tanggal 6 Agustus 2014. Dan sejak kemunculan 4L ini, itu banyak sekali dari orang-orang yang mengkritik mereka, terutama para netizen Korea. Yang mana netizen Korea itu kan selalu mengkritik nih sesuatu hal yang kayak dianggap aneh gitu loh guys. Termasuk dengan apa yang terjadi pada 4L. Kenapa sih 4L ini sampai dikritik banyak oleh netizen Korea? Dikarenakan konsep yang digunakan oleh 4L sendiri. Jadi konsepnya itu terlalu vulgar banget. Dan vulgarnya ini itu kelewatan batas. Sepengetahuan aku sebagai seorang fanboy yang sudah menjelajah banyak girl group, menjelajah lu kira surfing. Jadi gini ya guys, aku tuh udah lihat banyak banget girl group K-pop misalnya yang seksi-seksi nih aku tahu. Kalian tanya deh. Misalnya kayak Sistar, 4 Minute, habis itu kayak siapa lagi ya? Brown Eyed Girls mungkin, habis itu Miss A, lumayan hot juga Miss A. Dari sekian banyak girl group atau soloist yang seksi banget, yang paling seksi menurut aku adalah yang paling parah yaitu 4L. Kenapa 4L ini dapat parah? Karena dalam musik video debut mereka itu emang benar-benar kurang ajar banget sih kalau aku bisa bilang. Kenapa aku sebut kurang ajar? Karena di sana banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dan tidak boleh dilihat oleh kalian semua. Misalnya nih, dimulai dari pakaian ya. Pakaiannya itu parah banget. Sorry guys, aku nggak bisa nampilin pakaiannya kayak gimana karena itu emang benar-benar sensitif banget, gila. Itu nggak boleh dilihat sama kalian. Nanti kan dia pakai pakaian nih, pakai baju. Dan bajunya itu kayak transparan gitu loh guys. Dia itu juga pakai maaf sebelumnya, dia itu pakai bra seperti itu. Dan bra-nya ini itu kayak bra yang bener-bener hot gitu loh. Jadi kayak cuman abang sekali lagi itu kayak nutupin ini doang gitu. Sedangkan untuk di bagian belakang ini tidak guys. Dari bagian baju aja itu udah parah banget. Belum lagi pakai celananya. Celananya itu kayak pakai sebelumnya ini tuh kayak pakai bikini doang. Serius. Aku mohon maaf banget ngomong kayak gitu, tapi itu adalah faktanya guys. Mereka di sini emang kayak bener-bener parah banget dalam segi outfit. Kalian pernah lihat nggak sih yang Stellar? Judul lagunya Vibrato itu kan outfitnya juga parah ya. Tapi kalau kita bandingin bersama dengan si 4L ini lebih parah 4L. Dan habis itu dari bagian dance, gila, bagian dance-nya gila, dance-nya ini parah banget sumpah. Aku sudah lihat berbagai macam koreografi dari girl group yang dibilang parah-parah sama orang, tapi lebih parah 4L. Kalian pernah lihat nggak Hyuna Roll Deep? Itu kan dance-nya juga parah banget ya, sampai kena ban juga waktu itu. Tapi yang 4L ini lebih parah lagi. Kenapa parah? Misalnya nih guys, ini kan anggap ini paha mereka. Anggap ya ini paha mereka. Jadi mereka nanti kayak menari tuh hadapnya gini gitu. Dan nanti mereka kayak wah kayak ini tuh dibuka lebar banget gitu loh. I'm sorry banget, itu kayak explicit banget gitu dance-nya. Habis itu nanti mereka kayak pakai gaya kucing gitu. Gerakan pantatnya itu sangat sensasional banget gitu. Jadi hal ini yang ngebuat banyak sekali dari netizen itu kayak merasa ini grup nggak bagus banget gitu konsepnya. Boleh pakai seksi, tapi ini tuh keterlaluan banget seksinya gitu. Karena waktu itu nih guys, K-pop generasi kedua itu emang lebih banyak usung konsep seksi, konsep cute, dan sebagainya. Dan kalau konsep seksi sih, itu menurut aku masih wajar lah ya. Karena kebanyakan dari girl group yang pakai konsep itu, di waktu yang itu kayak nggak terlalu parah. Misalnya dalam segi baju, mereka di sini cuma pakai baju yang ketat itu doang kok, nggak sampai yang nari pakai bra doang, nggak. Habis itu kalau dari segi dance, mungkin dance-nya juga seksi, tapi seksinya dance mereka itu nggak sampai yang kayak gitu banget gitu. Paling mereka cuma gerakin pinggul kayak gitu doang. Habis itu kayak maju gitu doang kan. Tapi kalau mereka ini parah banget gitu sampai yang sulit banget untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan guys, buat kalian yang penasaran videonya itu seperti apa, ya kalian bisa langsung kepoin di YouTube, itu udah ada. Tapi video yang ada di YouTube sekarang itu adalah bukan video dari official 4L sendiri, melainkan video itu sudah diupload oleh orang yang lain. Which mean ini berarti bahwa videonya itu atau video original dari 4L sendiri itu kayak udah di remove gitu nggak sih? Makanya hilang dari YouTube. Dan sekarang hanya ada video dari uploader yang lain. We don't know what happened. Apakah itu emang dihilangkan atau tidak? I don't know juga nih guys, karena kemarin setelah aku cari-cari nggak ada video official dari 4L sendiri.
Dan ada hal yang lebih parah lagi sebenarnya dari musik video 4L yang Move, yang dimana di sana itu ada adegan ngelesbi kayak gitu. Ada dua membernya, yang mana dua membernya nanti kayak melakukan sesuatu hal yang benar-benar parah banget. Mereka di sini kayak mau weak gitu. Aku sudah lihat beberapa girl group lain yang memakai konsep yang serupa gitu. Misalnya kayak mau ngelesbi lah seperti itu. Tapi mereka nggak parah nih guys. 4L ini lebih parah lagi. Kenapa 4L parah? Karena di sana ada adegan touching. Yang lain biasanya kan kayak no touching gitu kan ya, atau enggak mereka di sana cuman kissing doang. Ini enggak, mereka tuh selain kayak mau nge-kiss, aku nggak tahu mereka waktu itu kiss atau enggak, soalnya kayak nempel gitu wajahnya, serius. Tapi nggak diperlihatkan juga gitu bagaimana gerakan mulutnya, enggak, cuman kayak diperlihatkan tuh wajah mereka nempel doang. Jangan minta ada gambar ya, no pic nih, soalnya itu kan kayak dosa juga nih guys. Jagalah mata kalian yang suci ya. Dan jadi mereka tuh kayak nempel gitu kan. Habis itu aku nggak tahu mereka di sana benar-benar kiss atau enggak. Dan pas mereka kayak gitu, ada adegan ya kayak touching ininya guys, serius. Dan selain itu nggak cuma touch di bagian ini doang, tapi mereka itu juga touchnya di bagian bokong kayak gitu. Jadi dikarenakan hal inilah, dikarenakan kekomplitan inilah, banyak sekali yang mengkritik 4L waktu itu. Udah dari dance gitu kan guys, udah dari pakaian juga, dan ditambah dengan adegan yang tadi, widih, komplit banget, top banget sumpah. Gimana nggak dapetin kritikan? Coba dari netizen Korea ya. Mendapatkan kritikan yang banyak dari netizen, perwakilan dari Jade Content Media memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi tersebut. Mereka berkata, strategi ini kami gunakan untuk menunjukkan keseksian yang mentah. Nah, tapi ini diikuti oleh pernyataan lain dari mereka bahwa karena 4L adalah grup yang mengejar citra keseksian mentah, itu juga alasan mereka mengungkapkan pakaian dan adegan yang terlalu seksi di video klip tersebut. Kemudian mereka juga telah menempatkan batasan usia 19+, baik untuk teaser dan juga musik videonya. Dan guys, beberapa tahun berikutnya, ada salah satu membernya yaitu Yesil yang telah keluar terlebih dahulu dari grup itu mengungkapkan bahwa dia ini kayak merasa malu gitu loh guys. Dan dia ini mulai mempertanyakan identitasnya ini. Apakah dia sebagai seorang penyanyi atau apa? Karena konsep yang terbilang cukup ekstrim, salah satu member 4L yaitu Yesil memutuskan untuk keluar lebih dahulu dari grup pada awal tahun 2015. Nah, saat itu dia mengatakan kalau dia ini merasa telah dibuat kayak telan gitu loh guys. Dan akhirnya itu ngebuat dia mengalami kesulitan dan juga melanjutkan hidup dan karirnya sebagai member dari 4L. Tidak lama setelahnya, Yesil mengumumkan debutnya sebagai penyanyi solo. Ia juga memulai karir solonya dengan konsep dan musik baru. Dan Yesil juga membahas masa lalunya sebagai member 4L. Dia mengaku frustasi dengan agensi yang memaksanya untuk menampilkan konsep yang seksi. Sebab Yesil merasa sangat malu untuk menjalani kehidupan sehari-harinya setelah tampil sangat seksi dan juga terbuka. Dia berkata, suatu hari aku memikirkan identitasku sebagai seorang penyanyi. Kami berada dalam kontroversi yang hebat karena sejak awal agensi mengusung konsep seksi yang mengejutkan. Dan rasanya sangat sulit untuk berharap banyak sebagai penyanyi dari situasi seperti itu. Dan setelah mendengar hal ini, banyak sekali dari netizen yang tadinya mengkritik para member dari 4L itu merasa iba dan juga kasihan dengan para member dari 4L sendiri. Yesil sebenarnya meninggalkan grup lebih dahulu karena merasa murahan, lalu disusul oleh Chaeyoung dan Gina yang kemudian hengkang dan menjadi duo grup. Dan member terakhir yaitu Chani tidak terdengar kabarnya selama beberapa waktu yang lalu. Jadi dikarenakan hal itulah orang-orang menyimpulkan bahwa 4L itu telah bubar. Ya, kalau kita sebagai netizen mendengar cerita dari 4L ini sebenarnya sangat miris banget gitu ya. Memang benar bahwa agensi ini adalah sebuah perusahaan yang akan menaungi mereka dan membuat mereka sukses. Tapi setidaknya agensi tersebut juga harus tahu dong ya batasan-batasannya seperti apa. Boleh kok pakai konsep seksi, tapi jangan sampai membuat mereka terlihat seperti cewek murahan. Bener nggak? Itu keterlaluan banget loh videonya guys, serius. Aku aja yang lihat kayak merasa shock dan juga kayak ilfeel gitu. Jujur, aku adalah salah satu orang yang suka dengan konsep grup yang seksi. Tapi kalau konsep grup yang kayak 4L ini aku nggak suka. Apalagi yang Stellar Vibrato aku nggak suka. Karena emang itu udah parah banget. Jadi kisah dari 4L ini itu memberikan kalian gambaran dengan jelas bahwa untuk menjadi seorang idol K-pop itu tidak mudah. Rintangannya sangat berat banget. Apalagi kalau kalian sampai menandatangani dengan agensi yang kecil di Korea, itu jangan sampai ya guys. Karena apa? Biasanya agensi-agensi kecil ini itu tidak menjamin bahwa kalian itu akan aman dalam berkarya, tidak. Tapi mereka biasanya akan memberikan kalian tekanan yang lebih. Apalagi kalau cewek itu disuruh untuk memamerkan ini, memamerkan itu, dan cowok juga ada kok. Dan biasanya kalau cowok sih, itu disuruh untuk menampilkan citra yang kayak gay gitu loh guys, supaya dia ini menarik perhatian banyak orang. Nanti juga mereka biasanya di-shipin sama member yang ini dan juga member yang itu. Jadi terkesan kayak deket banget gitu loh guys. Dan ini yang menjadi target
atau teknik pemasaran mereka untuk menarik minat dari netizen yang lain. Jadi intinya untuk menjadi seorang idol K-pop itu tidak mudah, dan buat kalian yang pengen jadi idol K-pop boleh, bermimpi dari sekarang boleh, tapi usahakan supaya kalian ini masuk ke dalam agensi yang baik. Boleh kok menandatangani agensi bersama dengan agensi yang kecil boleh, tapi lihat dulu apakah agensinya itu baik atau tidak. Lihat dulu sejarah masa lampaunya, apakah ada keburukan yang telah dibuat, barulah kalian memutuskan untuk ya, aku mau deh sama agensi ini meskipun agensi kecil gitu ya, karena siapa tahu kita bisa sukses dengan agensi tersebut. Karena yang namanya rezeki kan itu tidak ada yang tahu guys. Saksikan kisah-kisah dari grup K-pop lainnya di segmen sisi kelam dunia per-K-popan di channel Yusuf Kim di next time ya. I'm Yusuf pamit, thanks for watching. Annyeong. Goodbye.